Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bersyukur malam hari ini kita boleh bersama-sama bersehati dalam doa. Tentu kita tidak hanya meminta kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan, tetapi saat berdoa adalah saat untuk berdekat dengan Tuhan, untuk kita mendengarkan suaranya, untuk kita mendengarkan isi hati Tuhan dalam hidup kita, dan terlebih untuk semakin mengenal Dia dalam kehidupan kita. Mari kita persiapkan hati kita bersehati di dalam doa. Di awal pujian ini saya ingin mengajak kita bersyukur kepada Tuhan, kepada Bapa kita yang baik. Mari kita nyanyikan pujian, Bapa, Engkau sungguh baik. Mari bersama-sama katakan, Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Bersama-sama naikkan syukur kepada Dia. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku padamu ya Tuhan. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu Tuhan, besar setiamu di sepanjang hidupku. Mari kita berdoa. Sungguh kami boleh mengecap besar dan setia Tuhan dalam hidup kami. Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Oleh sebab itu Tuhan, malam hari ini, lewat pujian syukur ini, sungguh kami mau berterima kasih kepada Tuhan. Kami mau bersyukur untuk segala sesuatu yang Tuhan telah perbuat dalam hidup kami. Tuhan membimbing kami melewati setiap musim kehidupan yang boleh kami lalui. Sungguh kami bersyukur kepada Engkau ya Tuhan. Bila malam hari ini kami awali doa ini dengan bersyukur atas kehidupan pribadi kami, atas pelayanan kami, atas pekerjaan kami, atas keluarga kami, atas segala sesuatu yang Tuhan sudah anugerahkan bagi kami. Kami bersyukur demi nama Yesus. Amin.
Mari kita berdoa bersama-sama. Kita bersahati, kita berdoa untuk keluarga atau saudara-saudari seiman kita, atau sahabat atau teman yang kita tahu saat ini mereka sedang dalam pergumulan masalah ekonomi, rumah tangga, pekerjaan mereka, maupun sakit penyakit, ataupun yang sudah lama mundur dalam kerohanian. Mereka butuh dukungan doa daripada kita. Mari kita buka suara, kita doa bersama-sama. Ya Tuhan, kami berdoa untuk keluarga kami, keluarga-keluarga dekat kami, khususnya Tuhan, saudara-saudara seiman kami, sahabat, teman kami. Tuhan, kami mau menyebut mereka dalam doa pada malam hari ini. Engkau mengetahui apa yang menjadi pergumulan permasalahan hidup mereka yang sedang menerpa mereka saat ini. Mereka bimbang, mereka khawatir, mereka takut, mereka merasa lemah. Malam hari ini kami bersama-sama bersahati buat berdoa buat mereka. Tuhan yang menolong mereka yang sedang terjerat masalah ekonomi, utang piutang. Tuhan menolong mereka yang terjerat di dalam kelemahan, kebiasaan-kebiasaan buruk, baik obat-obatan, narkotika dan sebagainya. Mereka ingin lepas tetapi sulit. Tuhan yang menolong mereka. Tuhan berikan kekuatan dan kuasa Tuhan untuk lepas dari semuanya. Jerat-jerat pornografi dan sebagainya, mereka sedang terkungkung dalam hal ini. Tuhan, khususnya anak-anak muda saat ini yang terjatuh dalam seks bebas, Tuhan yang menolong mereka untuk keluar dari jerat-jerat ini. Mereka sedang mengalami masalah kerohanian dalam hidup mereka. Tuhan hadir, menyentuh hidup mereka, memberikan kekuatan dan kuasa Tuhan untuk membebaskan mereka dari segala jerat dosa yang ada dalam hidup mereka. Kami berdoa juga untuk keluarga yang ada masalah-masalah ekonomi dan lain sebagainya yang sedang dihadapi oleh teman-teman kami di luar sana, sahabat-sahabat kami yang sedang bergumul dengan masalah keluarga. Tuhan yang menolong mereka. Tuhan hadir di dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, kami mempercayakan hidup ini dalam tangan-Mu. Kami mohon, kami berdoa demi nama Yesus. Amin. Mari hal yang kedua, kita juga berdoa untuk keluarga-keluarga Kristen. Kita tahu keluarga-keluarga Kristen tidak luput juga dari goncangan masalah relasi suami istri, orang tua dan anak, pergumulan di dalam membesarkan anak. Banyak sekali hal yang terjadi, khususnya relasi yang sudah tidak didapatkan lagi kehangatan, keharmonisan dan keluarga yang tidak dirasakan lagi antara suami dan istri, orang tua dan anak. Kita doakan mereka. Kita berdoa supaya setiap keluarga Kristen boleh bertumbuh dalam Tuhan, sekalipun menghadapi tantangan dan rintangan, segala permasalahan di dalam kehidupan pernikahan mereka. Mari kita pertaruhkan dalam doa untuk keluarga-keluarga Kristen ini. Bapa kami yang di surga, sekali lagi di tengah keluarga-keluarga Kristen yang mengalami banyak masalah, Tuhan, hamba berdoa khususnya keluarga-keluarga yang ada di jemaat GKPC. Mereka pun sedang bergumul masalah relasi dengan istri mereka, dengan suami mereka, dengan anak-anak mereka. Tuhan, kami tahu Tuhan tidak tinggal diam. Mereka mungkin saat ini sampai titik-titik tertentu sulit untuk mempertahankan kehidupan mereka, kehidupan keluarga mereka. Kami percaya Tuhan yang menolong mereka. Pernikahan mereka akan menjadi kuat di dalam Tuhan, karena Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Yang selama ini mereka tidak menghadirkan Tuhan dalam keluarga mereka. Tuhan tidak bertata di atas keluarga mereka. Biarlah Tuhan mengubah setiap keluarga yang ada, melihat kembali kepada kasih dan anugerah Tuhan untuk memberikan ikatan yang kuat di dalam pernikahan mereka. Khususnya Tuhan, kami menyadari ada keluarga-keluarga yang saat ini yang bergumul dan membesarkan anak. Tuhan, Engkau menolong mereka, berikan hikmat, kebijaksanaan dan anugerah-Mu bagi mereka. Permasalahan setiap fase pertumbuhan anak boleh mereka lewati. Tuhan, kami percaya dalam tangan-Mu. Ada kesusahan tersendiri bagi orang tua terhadap anak mereka. Tuhan yang menghiburkan, Tuhan yang memberikan kekuatan mereka melalui semuanya ini. Terima kasih Tuhan, demi nama Yesus kami berdoa, amin.
Yang ketiga, mari kita juga berdoa untuk orang-orang yang telah kita beritakan Injil, baik itu teman kita, sahabat kita, atau keluarga kita. Kiranya Roh Kudus bekerja dalam diri mereka. Mereka sudah mendengar Injil, mereka boleh menerima keselamatan yang telah disediakan bagi mereka. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, saat ini kami juga mengingat ada keluarga kami, ada sahabat kami, ada teman kami yang sudah kami beritakan Injil kepada mereka. Injil-Mu telah disampaikan, kasih penyelamatan Tuhan telah kami nyatakan. Tuhan, Engkaulah yang bekerja di dalam hati mereka. Engkau yang menolong mereka untuk melihat anugerah keselamatan yang Tuhan sediakan bagi mereka. Panggilan keselamatan ini boleh mereka terima. Jika saat ini ada di antara mereka yang sedang berkeras hati, menutup pintu hatinya bagi Injil Kristus, kami percaya Tuhan akan bukakan bagi mereka. Pakai kami Tuhan untuk terus boleh menjangkau mereka, memfollow up mereka, baik dalam kehidupan sehari-hari, dalam hal-hal yang sederhana. Kami terus dan terus boleh menyatakan Injil-Mu. Tuhan, sekali lagi kami menyerahkan setiap orang-orang yang telah kami sampaikan Injil. Tuhan bekerja dan mereka sungguh boleh menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Terima kasih ya Tuhan, demi nama Yesus kami berdoa, amin. Satu pujian dengan sayap-Mu. Dengan sayap Tuhan kita akan terbang tinggi. Sekalipun di tengah badai hidup, kita tidak akan menyerah. Mari kita nyanyikan pujian ini, dengan sayap-Mu. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Katakan pertolonganku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Terkadang dalam kehidupan ini saudara, kita hanya perlu penyerahan, berserah kepada Tuhan. Biarlah ini menjadi kekuatan bagi kita untuk selalu berharap pada Tuhan. Ada penyerahan diri yang total kita kepada Tuhan. Mari selanjutnya kita akan berdoa untuk majelis baru yang akan melayani pada tahun depan. Kita doakan untuk kesehatan mereka melayani, persiapan diri mereka untuk melayani. Tuhan pakai mereka, kita doakan. Kita juga doakan untuk penyesuaian dan tahap finalisasi program pelayanan gereja tahun 2022. Mari kita doakan untuk hal ini.
Bapa kami, sekali lagi kami bersyukur boleh ada rekan-rekan kerja yang baru, ada majelis yang baru untuk melayani di tahun depan. Tuhan, Engkau mempersiapkan satu persatu majelis yang Tuhan sudah pilih, Tuhan sudah pakai mereka, persiapkan mereka untuk melayani Tuhan dengan maksimal, dengan sepenuh hati bagi Tuhan, akan memberi yang terbaik bagi Tuhan dalam pelayanan mereka. Tuhan, kami juga menyerahkan untuk kesehatan mereka sebagai satu tim kemajelisan untuk boleh melayani bersama-sama. Tuhan, tolong kerjasama untuk melayani di setiap bidang yang ada. Kami berdoa kepada Engkau, memohon dari Engkau. Kami juga menyerahkan untuk penyelesaian dan tahap finalisasi program pelayanan gereja kami, baik di majelis maupun di komisi-komisi, memasuki tahap akhir untuk penyesuaian dan finalisasi. Tuhan, tolong biarlah semua dapat berjalan dengan baik, sehingga ada satu kesamaan visi yang jelas dalam melayani Tuhan melalui program-program gereja. Terima kasih Bapa, kami serahkan dalam tangan-Mu. Kami berdoa memohon demi nama Yesus. Amin. Mari kita juga berdoa untuk persiapan pelayanan Natal tahun ini. Kita doakan untuk setiap penatalayan. Kita doakan juga untuk rangkaian-rangkaian kegiatan yang sedang dipersiapkan untuk menyambut Natal ini. Mari kita doakan bersama-sama untuk pelayanan Natal ini. Ya Tuhan, kami berdoa menyerahkan dalam tangan-Mu untuk persiapan Natal tahun ini. Khususnya setiap kami yang terlibat sebagai penata layan, baik yang berada di atas mimbar, di bawah mimbar, di belakang layar, semuanya bersama-sama kami melayani yang sedang mempersiapkan pelayanan ini. Tuhan, tolong setiap kami boleh mempersiapkan dengan baik. Dan kami juga doakan untuk setiap rangkaian-rangkaian kegiatan Natal, Tuhan juga pimpin dapat dipersiapkan dengan baik, baik yang ada di komisi maupun di gereja. Tuhan, kami berdoa kepada Engkau, Tuhan yang memimpin segala sesuatunya dapat berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan sepenuhnya dalam tangan-Mu untuk persiapan Natal ini. Demi nama Yesus kami berdoa, amin. Mari kita juga doakan untuk pemerintahan Indonesia yang masih berjuang untuk mengatasi penyebaran COVID-19 ini, khususnya langkah-langkah strategis untuk menekan penyebaran virus ini menjelang Natal dan Tahun Baru. Mari kita doakan bersama-sama. Kami serahkan kembali Tuhan pemerintahan Indonesia ini. Kau yang menolong bangsa kami untuk menangani khususnya pemerintahan Presiden Jokowi dan jajarannya Tuhan. Khususnya menjelang Natal dan Tahun Baru, kemungkinan akan terjadi peningkatan COVID-19 ini. Sekali lagi Tuhan menolong setiap pihak-pihak yang terkait boleh melakukan langkah-langkah strategis antisipasi yang tepat dan cepat dan tanggap untuk mengatasi hal ini. Kami bersyukur ya Tuhan, sejauh ini Tuhan sudah memimpin dan menolong pemerintah kami untuk mengatasi dengan baik. Kami berdoa Tuhan, sekali lagi Engkau yang memakai setiap anggota pemerintahan, setiap pihak-pihak yang terkait yang boleh turut campur tangan di dalam menyelesaikan permasalahan COVID-19 ini Tuhan. Kami serahkan tangan-Mu, kami berserah demi nama Yesus Kristus. Amin. Mari kita juga berdoa untuk jemaat yang sedang bergumul dalam sakit penyakit. Mari kita mendoakan mereka, kita sebut nama mereka. Ada beberapa nama yang akan kita doakan. Pertama kita akan doakan untuk contoh Cornelius yang sedang menjalani perawatan di rumah sakit. Kita mohon Tuhan memulihkannya, Tuhan menolongnya di dalam sakit yang dialami. Kita juga doakan untuk Bapak Sutono di dalam pemulihan sakit juga di usia senjanya. Tuhan yang menolong dia untuk memberikan pemulihan dan kesehatan yang baik. Kita juga berdoa untuk Ibu Suryani dalam pemulihan pasca operasi. Tuhan semakin menguatkan dia, semakin memulihkannya. Kita juga berdoa untuk Ibu Lusitio yang juga sedang memasuki masa pemulihan di dalam pasca operasi usus kemarin. Kita juga doakan untuk Ibu Desi yang juga masa pemulihan pasca jatuh. Demikian juga Ibu Lydia Jun yang kita terus bawa dalam doa, yaitu Mama Penjil Lindawati atau Mama dari Ibu Nilawati. Kita doakan untuk pemulihannya. Dan Ibu Jamila yang sedang sakit stroke, kita juga doakan supaya Tuhan juga menolongnya. Mari kita buka suara, kita doa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, ketika sakit penyakit menyerang
secara fisik bagi kami. Tentu ini hal tidak mudah bagi beberapa Bapak Ibu dan saudara kami yang sudah kami sebutkan namanya. Tuhan, saat ini kami mohon, saat pemulihan yang mereka jalani, Tuhan menolong mereka. Biarlah hati dan imannya tetap tertuju kepada Tuhan, sekalipun mengalami sakit, penyakit yang harus ditanggung dalam tubuh jasmaninya. Tidak mudah untuk mereka lewati, ada rasa sakit, ada rasa khawatir, ada rasa takut. Tuhan yang menolong mereka untuk melewati semuanya ini. Saat pemulihan yang terjadi dalam tubuhnya saat ini, Tuhan bekerja untuk menyehatkan mereka kembali, untuk memberikan mereka kekuatan. Terima kasih Bapa. Sungguh kami berserah untuk Bapak Ibu saudara kami yang sudah kami sebutkan namanya, yang sedang masa pemulihan, yang sedang sakit. Tuhan yang menjamah mereka dengan kuat kuasa-Mu untuk memberikan kesembuhan. Demi nama Yesus kami berdoa, amin. Mari saat tenang ini kita berdoa untuk pergumulan kita masing-masing. Ambil waktu tenang, kita berdoa, menyerahkan setiap pergumulan kita. Kita bergumul di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan jalan keluar bagi setiap pergumulan hidup kita. Mari kita berdoa di hadapannya. Hanya Engkau kekuatan kami ya Tuhan, untuk kami berserah sepenuhnya. Kami mau berserah penuh pada Tuhan di atas segala pergumulan hidup yang kami hadapi saat ini. Demi nama Yesus kami berdoa, amin. Aku berserah. Inilah wujud iman kita kepada Tuhan. Berserah pada Allah kita, Allah yang Maha Kuasa, yang sanggup menyelesaikan setiap permasalahan hidup kita, bahkan sakit penyakit kita. Aku berserah, aku berserah pada Tuhan Juru Selamat. Aku berserah kepada Yesus dengan tangan yang bebas, selalu bersandar dan cinta hidup di hadapannya. Aku berserah, aku berserah pada Tuhan Juru Selamat. Aku berserah pada Yesus, berserah kepada Yesus. Diriku buat Tuhan, penuhi cinta dan kuasa, biar berkat Tuhan nyata. Aku berserah, aku berserah pada Tuhan Juru Selamat. Aku berserah.
Mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan renungan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh penginjil Evelyn. Kepada hambanya saya persilakan. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita bersama-sama masuk di dalam doa. Bapa di surga, sekali lagi kami datang kepada Tuhan. Engkau Allah yang sudah memanggil kami di dalam persekutuan doa ini. Buka hati kami ya Tuhan, telinga rohani kami untuk mendengar kebenaran-Mu. Dan bila pesan firman Tuhan boleh nyampai kepada setiap kami, dan itu boleh menjadi peringatan bagi setiap kami untuk hidup lebih berkenan kepada Tuhan. Berkati firman-Mu, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam kitab Wahyu pertama, Kristus yang telah bangkit dan dimuliakan itu sudah menyatakan diri kepada Rasul Yohanes dan meminta Yohanes untuk menuliskan surat kepada ketujuh jemaat yang ada di Asia Kecil. Nah, malam hari ini kita sampai kepada surat yang terakhir, yaitu surat yang ketujuh. Mari kita lihat pesan apa yang mau Kristus sampaikan kepada jemaat yang ada di Laodikia. Oleh karena itu mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita. Kita lihat di dalam kitab Wahyu pasal yang ketiga ayat 14 sampai 22. Judul perikop ini kepada jemaat di Laodikia. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu, relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Ayat terakhir, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Saudara yang terkasih, Laodikia sangat terkenal karena kemakmurannya. Kota Laodikia terletak di sebuah lembah yang sangat subur, di persimpangan beberapa rute perdagangan yang sangat penting. Oleh karena itu kota ini akhirnya menjadi kota yang sangat kaya, yang memiliki banyak kekayaan materi. Nah saudara, saking kayanya penduduk kota Laodikia ini merasa sangat bangga, karena mereka memiliki perdagangan, kemudian perbankan komersial di kota mereka. Mereka juga sangat bangga dengan sekolah medis yang mereka punya. Karena apa? Mereka bisa menghasilkan obat mata yang sangat bagus yang bisa diekspor kemana-mana. Bukan hanya itu saja, kota Laodikia ini juga menghasilkan pakaian, kain maupun karpet dari wol Laodikia yang sangat mahal. Nah, tekstur daripada kain wol itu sendiri itu sangat halus dan ciri khasnya adalah berwarna hitam mengkilat. Nah saudara, oleh karena mereka punya banyak kelebihan seperti ini, orang-orang Laodikia hidup dalam kondisi yang sangat nyaman dan makmur. Sekali lagi mereka terkenal dengan perbankan mereka, terkenal dengan pakaian yang mereka hasilkan, terkenal dengan obat mata yang mereka bisa ekspor kemana-mana. Nah, dari kelebihan-kelebihan yang ada dari kota Laodikia ini, ternyata hanya didapati dua kelemahan dari Laodikia ini. Yang pertama, saudara, seperti Philadelphia, Laodikia berada di wilayah yang rawan gempa.
Nah, sebagai contoh, satu kali di tahun 60 Masehi pernah terjadi gempa besar yang hampir menghancurkan seluruh kota ini. Tetapi tidak seperti Philadelphia, orang-orang Laodikia tidak meminta bantuan keuangan sama sekali dari pihak Roma. Mereka dengan kekayaan mereka membangun kembali kota mereka yang rusak. Nah, kelemahan yang kedua yaitu mereka tidak memiliki sumber air. Saudara, ketika mereka menghadapi kondisi yang demikian, apa yang mereka lakukan? Mereka harus mengalirkan air dari kota Hierapolis yang berjarak 6 mil jauhnya. Nah, saudara, dari kota ini mereka mengalirkan melalui pipa air yang besar. Dan ini tentu merupakan satu kerentanan bagi Laodikia ketika cuaca tidak baik atau ketika ada musuh yang menyerang. Ini merupakan bagian yang harus mereka kerjakan, yaitu mengalirkan air dari Hierapolis ke Laodikia. Nah, saudara, kita tahu bahwa sumber air yang ada di Hierapolis memiliki mata air yang panas. Tetapi ketika sampai kepada Laodikia, air menjadi suam-suam kuku. Nah, kita perhatikan di bagian surat ini. Ketika Yesus menilik kepada jemaat ini, Yesus memperkenalkan dirinya sebagai Amin. Saudara, amin merupakan kata dari teks Ibrani Perjanjian Lama yang memiliki arti apa yang benar, yang kokoh, yang teguh, yang dapat dipercaya. Kata amin ini juga seringkali sudah kita sangat kenal, saudara. Seringkali kita pakai di dalam ibadah sebagai respon kita terhadap suatu doa atau maupun merupakan suatu penutup dari suatu doksologi. Ketika kata amin ini dipakai di dalam bahasa Yunani, itu berarti jadilah. Lalu ketika berbicara tentang pernyataan Injil Kristus, itu bisa dipahami sebagai perkataan yang sungguh-sungguh dan benar. Saudara, ini membuktikan bahwa gelar Kristus yang bergelar amin ini menunjukkan kedaulatan dan pemenuhan akan janji-janji Tuhan. Boleh dikatakan dan kita mengamini bahwa setiap perkataan Kristus adalah iya, benar dan pasti, dan kehendaknya sudah pasti jadi. Saudara, dia bukan hanya memperkenalkan dirinya sebagai amin, tetapi juga sebagai saksi yang setia dan benar. Saudara, ini sangat kontras dengan jemaat Laodikia yang orang-orangnya tidak setia, yang orang-orangnya hidup tidak benar di hadapan Tuhan. Fakta bahwa Kristus adalah pribadi yang setia, saksi yang setia, yang benar, itu ditunjukkan ketika dia berada di tengah dunia ini, dia melayani, dia terus melakukan pemberitaan Injil dan kemudian terus bersaksi bagi Bapa di surga. Ketika dia sampai di surat ini, saudara, di sini dia menyatakan apa yang benar, suatu kebenaran tentang kondisi jemaat Laodikia pada waktu itu. Dan terakhir dia memperkenalkan dirinya sebagai permulaan dari ciptaan Allah. Saudara, kita jangan salah mengerti dengan kalimat ini. Yesus bukan ciptaan yang pertama, saudara. Kalau kita melihat kata permulaan di dalam bahasa Yunani yaitu arche, itu bisa berarti bahwa dia adalah penyebab pertama. Dia adalah asal dari apa yang telah Allah ciptakan. Dengan kata lain bahwa Kristus adalah sumber dari segala ciptaan. Kristus sendirilah yang sudah menjadikan segala sesuatu, memiliki, memegang kendali di atasnya, dan apa yang dia ciptakan itu diciptakan untuk melayani dia. Saudara, kalau kita perhatikan baik-baik surat ini, ada satu hal yang membuat perbedaan besar dengan surat-surat sebelumnya, yaitu di dalam surat Laodikia ini tidak ada pujian daripada Kristus. Laodikia adalah satu-satunya gereja dari 7 jemaat yang tidak memiliki pujian apapun daripada Kristus. Sebaliknya, begitu masuk memperkenalkan diri, Yesus langsung masuk kepada permasalahan daripada jemaat Laodikia ini. Apa yang Yesus katakan di ayat 15? Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Saudara, istilah pekerjaan ini juga muncul ketika surat ini dituliskan kepada jemaat yang ada di Efesus, di Tiatira, di Sardis, dan Philadelphia. Istilah pekerjaan yang ada di sini sama dengan istilah yang dipakai di jemaat Sardis, bahwa apa yang mereka kerjakan sesungguhnya tidak layak untuk disebutkan. Saudara, apa yang mereka kerjakan sesungguhnya?
Tuhan tahu pekerjaan jemaat di Laodikia dan ia menegur dengan keras. Mereka tidak aktif, tidak hidup. Jemaat di Laodikia bagaikan persediaan air mereka yang sudah suam-suam kuku, tidak panas dan tidak dingin. Di dalam kehidupan mereka sebagai pengikut Kristus, sebagai jemaat Tuhan, mereka tidak punya antusiasme untuk menjadi saksi Kristus, tidak punya antusias untuk melayani Kristus ataupun mengajarkan Injil untuk pertumbuhan jemaat maupun kerajaan Allah. Orang-orang yang belum percaya di kota itu tidak mendapatkan dampak daripada mereka. Oleh karena itu, Yesus berkata, "Aku tahu pekerjaanmu." Sambil mengimplikasikan bahwa di sana memang sama sekali tidak ada yang mereka kerjakan. Tidak hanya sampai di situ, Yesus berkata, "Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas." Saudara, di sini kita melihat letak geografis Laodikia membantu kita memahami apa yang sebenarnya Yesus maksudkan kepada pendengar yang asli di awal pertama. Seorang profesor perjanjian baru bernama Grant Osborne pernah mencatat bahwa 6 mil ke utara, yaitu Hierapolis, yang terkenal karena sumber air panasnya, 10 mil ke timur ada Kolose yang terkenal dengan air minumnya yang dingin dan murni. Dikatakan air panas Hierapolis memiliki efek untuk pengobatan. Dan air dingin Kolose itu murni, dapat diminum, memiliki efek menyegarkan dan memberi kehidupan. Nah, saudara, masalahnya jemaat yang ada di Laodikia tidak panas dan juga tidak dingin. Kata-kata yang dipakai dalam bahasa Yunani itu sangat jelas. Di situ dinginnya itu berarti sedingin es. Dan panasnya itu berarti panas mendidih. Yesus lebih suka kita mendidih atau membeku daripada menjadi suam-suam kuku. Saudara, ini memperlihatkan sebuah kondisi spiritual yang sangat buruk, komitmen yang tidak sepenuh hati kepada Kristus. Di satu sisi, jemaat Laodikia mengaku bahwa diri mereka adalah pengikut Kristus, mereka adalah jemaat Kristus, tetapi di sisi yang lain, mereka tidak peduli dengan perkara-perkara Tuhan. Mereka tidak mau tahu urusan pekerjaan Tuhan. Konsekuensinya apa, saudara? Ketika Yesus menilik kepada jemaat Laodikia ini, kondisi rohani mereka yang buruk seperti itu ada konsekuensinya. Di ayat 16, Yesus mengatakan, "Aku akan memuntahkan mereka dari mulutku." Saudara, sekali lagi, Yesus tidak menyukai kekristenan yang hanya suam-suam kuku, setengah hati. Karena apa? Itu tidak bernilai. Yesus mau setiap orang yang percaya kepadanya memiliki semangat melakukan perintahnya. Kekosongan, kekristenan yang kosong di dalam kerohanian mereka, di dalam pekerjaan rohani, itu merupakan hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Dan di situ Yesus katakan, "Aku akan memuntahkan mereka." Saudara, ini merupakan satu peringatan yang sangat keras kepada orang-orang yang acuh tak acuh terhadap hal-hal rohani. Kalimat "aku akan memuntahkan mereka dari mulutku" bukan hanya sekedar peringatan keras, tetapi kata "akan" di situ menunjukkan sebuah anugerah yang sangat besar dari Tuhan. Dan di situ ada kesempatan bagi jemaat Laodikia untuk bertobat dari kesalahan mereka setelah mereka membaca surat ini. Saudara yang terkasih, Tuhan tidak langsung menghukum mereka, tetapi mendahuluinya dengan anugerah sebelum penghukuman itu datang kepada mereka. Tuhan ingin mereka berubah dari yang suam-suam kuku menjadi bersemangat bagi pekerjaan Tuhan. Saudara, tidak hanya sampai di situ permasalahan yang dialami oleh jemaat Laodikia. Yesus melanjutkan di ayat 17. "Karena engkau berkata, aku kaya, dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan miskin, malang, buta, dan telanjang." Saudara, kemakmuran membuat jemaat Laodikia tertidur. Para anggotanya kaya dengan hal-hal materi, tetapi sangat kasihan, mereka miskin secara rohani.
kurangnya penerimaan secara spiritual, pengabdian iman mereka kepada Tuhan itu diwujudkan dalam kondisi yang suam-suam kuku, dan mereka lebih meninggikan kekayaan materi daripada kekayaan spiritual. Orang-orang Laodikia ini makmur dalam harta benda. Kekayaan mereka sudah membutakan mereka terhadap kebutuhan mereka yang lebih penting dan yang lebih mendesak, yaitu kekayaan rohani. Saudara, di sini Kristus ingin membukakan mata mereka. Mereka yang sangat percaya diri, mereka yang sangat puas diri dengan apa yang sudah mereka miliki. Di sini Yesus memberitahukan kondisi mereka yang sebenarnya, bahwa mereka tidak tahu bahwa sesungguhnya kondisi mereka adalah dalam keadaan celaka, sengsara, miskin, buta, dan telanjang. Saudara, inilah pandangan Kristus terhadap kita, terhadap orang-orang Kristen yang tidak sungguh-sungguh berkomitmen kepadanya. Secara moral dan spiritual mereka telanjang. Mereka seperti pengemis buta. Mereka ada pengemis telanjang yang tidak mampu, tidak punya apa-apa untuk membeli pengampunan atau untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Mereka buta karena mereka tidak tahu kemiskinan atau kondisi rohani mereka yang sebenarnya. Saudara, ketika kita mendengar perkataan Yesus ini, bukankah perkataan Yesus harus membuat kita memeriksa diri kita? Apakah saya juga berkata bahwa saya kaya, saya makmur, saya tidak membutuhkan apa-apa? Jika kita melakukannya, maka kita juga akan mendengar perkataan Yesus bahwa kita ini melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang. Saudara, Yesus bisa saja langsung menghakimi dan mendisiplin gereja Laodikia ini. Tetapi apa yang kita lihat adalah sebaliknya. Dia menasihati mereka. Bukankah ini satu hal yang luar biasa bagi kita? Dia yang adalah Tuhan semesta alam. Dia yang memegang kendali atas segala ciptaannya. Dia yang berhak memberi perintah untuk kita lakukan. Dia juga bisa memerintah secara otoriter. Tetapi di sini kita melihat, kita memiliki Allah yang berkenan memberi nasihat kepada ciptaannya. Ini menunjukkan bahwa Dia Allah yang menghargai tanggung jawab, bahkan kebebasan manusia untuk memilih. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, apa yang diberikan, nasihat apa yang diberikan oleh Kristus kepada jemaat Laodikia ini? Dia menasihati mereka untuk membeli daripadanya. Saudara, membeli daripadanya. Hal ini menekankan bahwa semua yang mereka miliki itu sesungguhnya berasal daripada Tuhan sendiri. Mereka tidak boleh lagi percaya kepada kekayaan mereka, tetapi harus datang kepadanya untuk suatu kekayaan yang kekal. Mereka yang menganggap diri mereka cukup, tetapi mereka harus dengan rendah hati datang kepada Tuhan, menemukan kecukupan itu di dalam Kristus. Saudara, nasihat Kristus boleh dikatakan nasihat rangkap 3. Ini sangat berkorelasi dengan 3 ciri khas dari jemaat Laodikia yang membuat mereka terkenal, yaitu kekayaan mereka, pakaiannya, obat matanya. Saudara, Kristus menawarkan kepada mereka emas rohani, pakaian, dan juga penglihatan rohani. Saudara, perhatikan bagaimana Dia menawarkan nasihat peringatan ini kepada mereka di ayat 18. Pertama kita melihat Kristus menasihati mereka untuk membeli darinya emas yang dimurnikan dengan api agar mereka menjadi kaya. Saudara, emas sering menjadi simbol keselamatan. Orang-orang Laodikia membutuhkan emas murni yang melambangkan kekayaan keselamatan sejati yang tak ternilai. Kristus menawarkan kepada orang-orang Laodikia keselamatan sejati yang akan membawa mereka ke dalam hubungan pribadi dengan Kristus sendiri. Kemudian Kristus juga menasihati mereka untuk membeli dari Dia pakaian putih, supaya mereka memakainya dan tidak terlihat ketelanjangan mereka.
Saudara, wol hitam Laodikia yang terkenal itu melambangkan pakaian berdosa yang dikenakan oleh orang-orang yang tidak percaya. Tetapi di sini Kristus menawarkan kepada mereka pakaian putih yang melambangkan kemurnian, kesucian, dan kebenaran yang akan menutupi rasa malu mereka akan dosa mereka. Saudara, hari ini gereja juga dipanggil untuk menutupi ketelanjangannya dengan pakaian kemurnian, dengan kebenaran ketulusan yang dibasuh menjadi putih bersih dalam darah anak domba. Saudara, jemaat Laodikia membutuhkan pakaian putih, kebenaran dan kasih karunia Allah. Hal yang ketiga yang Yesus tawarkan kepada mereka adalah membeli dari Dia minyak untuk melumas mata mereka supaya mereka melihat. Saudara, kita tahu tadi saya sudah katakan bahwa orang-orang Laodikia memiliki obat mata atau salep mata yang sangat efektif dalam menyembuhkan orang. Namun sayangnya mereka buta secara rohani. Orang-orang Laodikia buta dan tidak dapat melihat kondisi rohani mereka. Dan Kristus menawarkan untuk membuka mata mereka. Supaya mereka dapat berbalik dari kegelapan kepada terang firman Tuhan. Supaya mereka bisa menerima pengampunan daripada Tuhan dan kembali berjalan bersama dengan Yesus sang terang dunia ini. Di sini mereka membutuhkan Roh Kudus untuk mengurapi mata mereka dengan penglihatan rohani. Supaya mereka bisa melihat, memahami, dan menerima kebenaran Tuhan. Mereka buta terhadap perkara-perkara Allah. Yang lebih buruk lagi, mereka buta dan tidak bisa melihat Kristus di depan pintu. Meminta mereka untuk bertobat. Saudara, kita melihat di ayat 19 memberitahukan mengapa Yesus begitu memperhatikan mereka dan kita. Yesus memperhatikan mereka dan kita. Memperhatikan kondisi kita. Karena Dia mengasihi kita. Apa yang Yesus katakan? Barang siapa ku kasih, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu, relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat betapa kasihnya Kristus kepada umatnya. Yesus mengasihi bahkan ketika jemaatnya sudah menjadi suam-suam kuku. Yesus mengasihi meskipun kasih mereka kepadanya sudah dingin. Kristus pun tidak meninggalkan mereka. Bahkan Yesus menegur, mendisiplinkan mereka sebagai bukti kasih kepada setiap mereka. Saudara, ketika Yesus mendisiplin, itu berarti Dia melatih, membawa kembali, dan mendidik mereka. Allah mendisiplinkan anak-anaknya. Teguran dan disiplin adalah bukti bahwa saudara dan saya adalah anak-anak Tuhan yang sejati. Jelas komitmen ini tidak ditujukan kepada orang-orang yang tidak percaya, tetapi kepada orang-orang yang setengah hati, yang perlu mendapatkan kembali hati mereka untuk Tuhan. Di sini Kristus menggunakan teguran dan disiplin untuk menggerakkan dan membawa gerejanya ke tingkat kerohanian dan kedewasaan yang lebih baik. Saudara, mari kita juga mengintrospeksi diri kita. Apakah kita nyaman dengan agama, dengan gereja kita? Apakah kita merasa diri kita sudah kaya? Apakah kita sudah makmur? Kita sudah tidak membutuhkan apa-apa? Kalau kita berada di titik seperti ini, mari kita bertobat di hadapan Tuhan dan berbalik dari apa yang menghalangi kita untuk berhubungan secara pribadi dengan Kristus. Di ayat 20 Yesus berkata, "Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku." Saudara, meskipun surat ini ditujukan kepada jemaat Laodikia, Yesus juga menunjukkan kalimat ini, surat ini kepada setiap jemaatnya secara pribadi untuk merespon Yesus yang sedang mengetuk pintu hati. Saudara, hati atau jiwa kita diibaratkan sebuah istana. Masing-masing orang ingin dan suka memerintah menjadi raja di istana sendiri. Tetapi Yesus yang penuh kasih itu mau datang masuk ke dalam hati kita. Dia mengetuk, dia ingin masuk, dan tanggung jawab kita adalah apa? Menjawab ketukan itu, meresponi
ketukan yang Yesus berikan kepada kita. Jika kita membuka pintu hati kita kepada Yesus dan membiarkan dia masuk, dikatakan dia akan bersama-sama makan dengan kita. Dan kita diizinkan juga makan bersama-sama dengan dia. Saudara, ini merupakan satu gambaran sukacita bersama dari kehidupan Kristen. Satu persekutuan timbal balik yang dimiliki antara orang percaya dengan juru selamat mereka. Yesus berkata di ayat 21, barang siapa menang ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Saudara, kita melihat janji ini tampaknya melebihi janji-janji yang sudah pernah Yesus berikan kepada pemenang di dalam kemuliaannya. Tahta adalah lambang penaklukan, otoritas, dan juga kehormatan sebuah kerajaan. Duduk di atas tahta bersama dengan Kristus itu merupakan satu kehormatan tertinggi yang dapat dibayangkan bagi seorang Kristen. Ini merupakan satu kehormatan bagi mereka yang menang seperti Kristus telah menang. Saudara, Kristus telah menang melalui ketaatannya dan menetapkan satu pola bagi setiap pengikutnya. Meskipun saudara, jemaat Laodikia mereka menghadapi keadaan yang sulit untuk kembali kepada Tuhan. Jangan lupa bahwa ada salib yang meskipun tampaknya seperti kekalahan, sesungguhnya itu adalah kemenangan Kristus atas dunia. Setiap orang yang mau datang kepada Tuhan, kita jangan takut mengalahkan dunia karena Kristus telah menang. Maka kita juga akan menang. Janji ini memberikan kehormatan, hak istimewa, kekuasaan, berkat yang lebih besar dari yang pernah dilihat oleh mata dan yang pernah didengar dan yang dipikirkan oleh manusia. Saudara, maukah kita mendapatkan itu? Di ayat 22 menyimpulkan surat ini dengan tantangan yang sangat konsisten, yang sama kepada jemaat-jemaat untuk benar-benar mendengar, merenungkan, dan kemudian mentaati firman-Nya. Setiap orang yang memiliki telinga, biarkan dia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Saudara, di akhir setiap surat kepada jemaat-jemaat, orang-orang percaya didesak untuk mendengarkan dan mencamkan apa yang ditulis di situ. Meskipun pesan yang dituju kepada tiap-tiap jemaat itu berbeda, tetapi di dalam pesan tersebut merupakan peringatan dan nasihat untuk setiap gereja di setiap zaman. Pertanyaannya saudara, bagaimana kita akan meresponi sebagai gereja dan sebagai individu? Saudara, jemaat Laodikia adalah jemaat yang kaya secara materi, tetapi kondisi rohani mereka begitu miskin. Mereka membutuhkan pakaian baru daripada Kristus. Mereka membutuhkan penglihatan yang baru daripada Kristus supaya mereka melihat kondisi rohani mereka dan bertobat di hadapan Tuhan. Mereka yang setengah-setengah hati kepada Tuhan boleh kembali bersekutu dengan Tuhan, boleh kembali berkomitmen sepenuh hati melakukan pekerjaan Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara, Allah yang pengasih akan membuat manusia mendengar dan percaya, berbalik dari berhala di dalam hidupnya, bahkan dari dirinya, dan dalam iman membuka hidup mereka kepada anak Allah yang mengasihi mereka dan yang menyerahkan dirinya bagi mereka. Hari ini, maukah kita juga mengakui, jikalau ada kelesuhan rohani yang kita alami, maukah kita mengakuinya di hadapan Tuhan? Cepat bertobat di hadapan Tuhan. Kembali berkomitmen sepenuh hati di hadapannya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu mengucap syukur untuk firman Tuhan yang boleh mengingatkan kepada kami untuk boleh memeriksa kondisi rohani kami di hadapan Tuhan. Kami mau dengan kerendahan hati di hadapan-Mu Tuhan memohon Engkaulah yang menolong setiap kami. Jikalau ada hal-hal yang tidak menyenangkan di dalam hidup kami, kalau kami merasa diri kami sudah puas dengan kondisi hari ini, Tuhan ampuni kami. Biarlah kami boleh terus berkomitmen di hadapan dengan Tuhan sepenuh hati, menjadi alat di tangan Tuhan untuk menyatakan kebenaran Tuhan, menjadi berkat melakukan pekerjaan Tuhan yang boleh semakin memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk peringatan firman Tuhan bagi setiap kami. Kiranya nama-Mu saja yang dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur persekutuan doa kita boleh kita lakukan, dan
berakhir sampai di sini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.